Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farongo, wabil khusus Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, seluruh para tokoh masyarakat, para sesepuh, seluruh penggiat majelis taklim, Om Rio dan teman-teman, saudara tua saya Mbak Sapudin, sini depan, seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, dan senantiasa istiqomah di dalam ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu, dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan, yang dalam kesulitan Allah berikan kemudahan, yang dalam kesempitan Allah berikan kelapangan. Amin ya rabbal alamin. Kemarin saya sempat sakit 3 hari. Saya itu kalau nggak kebangetan nggak istirahat. Jadi udah kebangetan, jadi akhir istirahat total itu 3 hari. Pemulihannya seminggu. 3 hari saya istirahat total. Hari keempat alhamdulillah sudah bisa ngerokok, Pak. Berarti sehat. Jadi nadanya begitu. Kalau udah enak ngerasain rokok, berarti sehat. Dari keempat. Cuman masih pemulihan. Akhirnya libur, tetap libur, ngaji tetap libur. Karena istri saya nggak boleh saya ngajar. Istirahat. Sekali-kali taat sama istri gitu loh, Pak. Jadi istirahat. Sampai akhirnya terbentur dengan tarbiyah Arafah lebaran, libur lagi. Habis lebaran saya harus nganter anak balik ke pondok, ke Kudus. Udah sehat Pak, alhamdulillah. Saya nyetir bolak-balik sendirian, dia sehat. Alhamdulillah, malam Senin kemarin saya udah sampai ke Depok. Makanya saya tawarkan Om Rio, malam ini ngaji apa enggak? Ternyata masih berani ngaji orang Ratu Jaya. Ya udah ngaji. Karena yang lain masih takut ngaji, Pak. Nah, sekarang udah ngaji. Insya Allah ini merupakan bagian dari ikhtiar batiniah kita. Dengan ngaji bersama, doa bersama, ini ikhtiar batiniah kita. Semoga Allah selamatkan kita dari wabah, dan Allah hilangkan wabah dari muka bumi ini. Yang penting pesan saya, jangan punya niat memusuhi virus, jangan. Kalau bapak ibu punya niat memusuhi virus, nanti virusnya akan kembali musuhin kita. Kalau virus musuhin kita, bapak ibu pasti kalah. Ya, pasti kalah. Karena bapak ibu nggak lihat virusnya seperti apa dan di mana. Terus bagaimana? Ya sudah, biarkan virus itu menjalankan perintah dari Allah. Kita pun juga menjalankan perintah dari Allah, sama-sama menjalankan perintah. Yang penting jangan saling mengganggu. Enak kan Pak? Nah, udah gitu aja. Jadi kita berdamai dengan virus. Sudah, bismillah. Baik, sekarang kita lanjutkan kajian Nashwaihul Ibad. Lama kelamaan libur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyah asyrota
qila li Ibrahim alaihi salam li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan qala bi thalathati asya'a ila akhirih. Wal maqalatul hadiyah asyrota, maqalah yang ke-11 pada bab sulasi ini. Kita sudah masuk pada maqalah yang ke-11. Isi dari maqalah ini, nasihat ini adalah qila, diriwayatkan atau telah disampaikan li Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim itu pernah ditanya, Pak. Pernah ditanya, pertanyaannya li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan. Li ayyi syai'in, karena sebab apa? Ittakhadhakallah, Allah menjadikan dirimu khalilan, sebagai seorang kekasih. Jadi Nabi Ibrahim itu punya julukan Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad julukannya apa? Lu, aku nggak ngerti apa julukannya. Habibullah. Nah, itu julukan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa julukannya Ruhullah. Kalau Nabi Musa Kalimullah. Ada julukan-julukan istimewa, panggilan istimewa. Nabi Ibrahim itu punya julukan Khalilullah, kekasihnya Allah. Sehingga di sini ada yang bertanya, alasannya apa? Kok sampai engkau dijadikan Allah sebagai Khalil, sebagai kekasih? Nah, di sini qala, Nabi Ibrahim menjawab, bisalasati asya'a, aku dijadikan sebagai kekasihnya Allah bisalasati asya'a, karena sebab 3 perkara. Kalau Bapak bisa menjalankan 3 perkara ini, maka Bapak menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah. Walaupun nggak Nabi, boleh nggak jadi kekasihnya? Boleh. Kalau Nabi mah nggak mungkin. Iya, Nabi udah selesai periode Nabi. Tapi kalau kekasih Allah, kesempatan itu masih ada. Kalau bisa menjalankan 3 perkara. 3 perkara ini apa? 1, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Ikhtartu, aku selalu memilih, mendahulukan amrallahi ta'ala, urusan Allah subhanahu wa ta'ala, ala amri ghairihi, daripada urusan selain Allah. Jadi selalu mendahulukan urusan Allah, menomorsatukan urusan Allah, memprioritaskan urusan Allah. Kalau itu tertanam dalam hati kita, Pak, Bapak-bapak sudah mendapatkan 1 syarat bisa masuk menjadi Khalilullah. Kira-kira sudah masuk ke dalam diri kita belum syarat yang pertama ini? Iya. Jauh? Belum apa jauh? Mendahulukan urusan Allah. Panggilan, pamannya Bapak seorang pedagang, pembeli memanggil, Allah juga memanggil dengan panggilan azannya. Bapak mendahulukannya malah panggilan pembeli apa azan? Sayang ya kalau dilewatkan ya. Nanti ukurannya di situ standarnya, Pak. Kalau Bapak masih seneng ngurusin panggilan pembeli sampai Bapak keteteran atau menomorduakan, walaupun nggak sampai terlambat sholat, tapi dalam hati itu Bapak menomorduakan, berarti Bapak belum masuk syarat menjadi Khalilullah. Makanya di sini penting sekali dalam adab, termasuk dalam adab membaca Quran, Pak. Adab membaca Quran. Bapak lagi baca nih, lagi baca Quran.
Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Tiba-tiba telepon berbunyi, handphone bapak bunyi. Bapak terusin baca Quran apa ngangkat handphone? Kalau bapak ngangkat handphone, bapak kena hukum haram. Kenapa? Namanya bapak ibu menyepelekan Al-Quran. Menyepelekan Al-Quran. Iya. Lagi tengah membaca, bunyi handphone, WhatsApp masuk, bapak langsung ngambil handphone, berpaling dari Al-Quran. Itu dalam ilmu adab sudah jatuh haram. Jadi kalau biar gak kena haram, tuntaskan dulu satu ayat atau satu surah. Shadaqallahul azim. Tutup dengan sempurna, silahkan angkat telepon. Ini kan adab. Karena banyak sekali saya lihat kasus seperti itu. Lagi baca Quran, tahu-tahu handphone langsung ngambil handphone. Halo, nah ini Qurannya ini disepelekan. Nah, itu baru berhadapan dengan Al-Quran, Pak. Itu sudah kena hukum haram. Kenapa? Ya Quran itu kan kalamnya Allah. Kok bapak remehkan seperti itu? Itu udah kena hukum haram. Nah di sini syarat untuk menjadi khalilullah, kekasihnya Allah, selalu menomorsatukan Allah, urusan Allah, hal-hal yang bersifat syariat, syiar syariat Allah, menomorsatukan tanpa harus mencederai hukum-hukum yang lain, tanpa harus mencederai hubungan-hubungan yang lain. Karena kita juga ada hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan istri dan anak. Kadang-kadang kita dihadapkan pada dua pilihan kan di situ. Nah, bagaimana solusinya? Nah di sini Allah itu bersifat Rahman Rahim. Artinya satu sisi kita menjadikan panggilan Allah, urusan Allah adalah prioritas. Tapi satu sisi kita berhadapan dengan mungkin hubungan dengan orang tua yang mana juga menghendaki didahulukan. Kadang-kadang kan dilemanya di situ, Pak. Kita udah buru-buru mau ke masjid, mau sholat jamaah, orang tua manggil. Mana yang didahulukan? Ke masjid apa orang tua? Nah, di sini kita biar paham pengertian untuk mendahulukan prioritas Allah, jangan terus kaku. Dipanggil orang tua nggak peduli, pokoknya saya mau jamaah. Di sini biar kita tahu hukum fikih, hukum tasawuf harus jalan dua-duanya. Panggilan orang tua wajib, sholat berjamaah hukumnya sunnah. Jadi biar kita tahu kedudukan hukumnya, sehingga ketika ini terjadi secara berbarengan, maka yang didahulukan adalah panggilan orang tua tanpa harus meninggalkan sholatnya. Terus gimana sholat? Ya nanti orang tua udah beres tetap sholat. Nah, gitu. Tanpa harus meninggalkan kewajiban kita terhadap Allah. Nah kalau sudah gara-gara orang tua bapak meninggalkan kewajiban terhadap Allah, nah itu baru bapak mencederai hubungan dengan Allah. Nah itu yang celaka di situ nanti. Maka taat sama Allah tanpa harus mencederai hubungan yang lain. Itu biar jalan, fikihnya jalan, tasawufnya juga jalan. Itu yang pertama, selalu mendahulukan urusan Allah. Urusan Allah itu yang paling konkret ya tadi, Pak, urusan pribadi bapak. Satu sisi bapak punya duit, pengen ganti handphone. Satu sisi masjid lagi butuh sumbangan untuk pembangunan. Mana yang bapak dahulukan? Ganti handphone apa infak masjid? Ganti handphone. Kan di sini kan menjadi ketahuan sekali. Padahal ganti handphone yang lama masih bisa dipakai, masih berfungsi, cuman hanya pengen ganti model, bosen, gitu kan? Itu kan tidak terlalu urgent, tidak terlalu darurat. Nah kalau itu yang terjadi, maka pilihannya dahulukan urusan Allah. Ya udah, masjid lagi butuh nih, nah didahulukan. Tapi yang sifatnya pribadi, satu sisi bapak harus membiayai operasi penyakit dari keluarga, satu sisi bapak diminta untuk sedekah ke masjid,
mana yang didahulukan? Mana yang paling urgen di situ? Sebab dengan menolong saudara kita sedang operasi, itu pun bagian dari perintah Allah. Jadi jangan dibenturkan gitu maksudnya, Pak. Sama seperti kasus pandemi seperti ini. Satu sisi Bapak harus ke masjid, satu sisi Bapak dilarang untuk berkerumunan, kan gitu ya. Dikhawatirkan berkerumunan menimbulkan penularan, itu dikhawatirkan. Ini gak usah dibentur-benturin, gak usah. Gimana caranya? Dicari solusi bersama. Tetap ngaji, yang penting protokol kesehatan udah selesai, ya kan? Jadi nggak perlu pakai ngotot, wah saya pokoknya harus ngaji. Ya ngaji mah silakan, protokol kesehatan diterapkan, jadi semua jalan. Karena dengan menerapkan protokol kesehatan juga tidak mencederai perintah Allah, ngaji juga perintah Allah, sama-sama jalan. Karena menjaga jiwa dengan protokol kesehatan juga wajib. Jadi jangan dibenturkan. Jadi ngaji ya ngaji, protokol kesehatan pakai aja. Jangan mangkeng, jangan kaku gitu loh. Gitu. Jadi semua berjalan dengan baik, normal. Jadi jangan dikira begini, protokol kesehatan itu kan perintah negara, bukan perintah Allah. Bapak salah kalau ngomongnya begitu. Protokol kesehatan, hifdzun nafsi, menjaga diri, menjaga jiwa, itu perintah agama. Kalau memang harus pakai masker dengan cara menjaga diri, berarti itu bagian dari perintah agama, silahkan pakai. Sama seperti rambu-rambu lalu lintas, kalau merah mandek, kalau hijau yang bikin siapa? Peraturan itu yang bikin siapa? Manusia. Tapi untuk kemaslahatan umat, itu berarti bagian dari syariat Islam. Kemaslahatan umat, jangan wah ini mah aturan manusia bukan aturan Allah, udah yuk terjang aja, Bapak mati nanti di situ. Jadi biar kita terbuka, wawasan fikihnya terbuka, tasawufnya terbuka. Baik, yang kedua sekarang yang menyebabkan Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalilullah. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li, wa mahtamamtu, dan aku tidak pernah bersedih, tidak pernah khawatir, bima dengan sesuatu, takaffalallahu yang Allah telah menanggungnya, li untukku. Seperti apa? Seperti rezeki, umur, kesehatan, itu semua ditanggung oleh Allah. Urusan rezeki Bapak nggak perlu bersedih. Nabi Ibrahim nggak pernah bersedih, entah bagaimana, makan apa, bagaimana, nggak ada bersedih. Kenapa? Karena sudah dari zaman ibu belum dilahirkan, ya, saat kita masih di dalam kandungan sang ibu, catatan rezeki itu sudah ditulis, Pak. Si fulan rezekinya sekian sekian sekian, nanti dia sukses di umur sekian, bangkrut di usia sekian, itu semua sudah tertulis. Maka usia 4 bulan kandungan, salah satunya itu yang ditetapkan adalah rezeki. Nah, Nabi Ibrahim gak pernah pusing dengan urusan rezeki. Makanya kalau Bapak kerja, mah kerja aja, jangan diniatkan mencari rezeki. Niatnya apa? Ibadah. Niatnya ibadah. Kalau masalah rezeki mah sudah jelas diatur. Nah, Bapak jangan pusing urusan sesuatu yang sudah ditanggung Allah. Kenapa Bapak pusing? Rezeki udah ditanggung Allah. Terus gimana? Kerja mah kerja semampunya. Yang penting tawakalnya dimantepin. Maka sering saya sampaikan, kerja itu sunnah, sementara tawakal hukumnya wajib. Kerja itu sunnah, tawakal wajib. Itu hukum aslinya, Pak. Cuman di sini perlu dipahami dengan baik. Kerja itu hukum aslinya sunnah. Bapak kerja dapat pahala, walaupun pulang nggak bawa duit. Jelas. Bapak berangkat kerja nih, itu dapat pahala,
walaupun pulang nggak bawa duit. Cuman sayangnya istri pasti ngomel gitu aja, sayangnya itu. Oh, kerja apaan nggak bawa duit? Ya, karena dia berpikirnya kalau kerja itu pasti duit gitu. Karena kerja itu ibadah. Nah, itu sunnah. Dari sunnah ini bisa naik derajatnya menjadi wajib. Ya itu loh Pak. Dari sunnah derajatnya bisa naik menjadi wajib. Kapan kerja itu wajib? Ketika bapak harus memenuhi kebutuhan pokok, anak biar bisa makan, istri biar bisa makan, bisa sekolah, maka bapak menjadi hukum kerjanya wajib. Dari sunnah derajatnya bisa turun menjadi makruh, Pak. Kenapa? Ya saat bapak duit sudah ada, semua tercukupi, terus tiba-tiba bapak malah buka toko gitu. Buka toko, akhirnya bapak ibadahnya berantakan. Kira-kira punya toko, padahal duit bapak banyak, cukup untuk sehari-hari, cukup 7 turunan gak habis lah. Ini makruh jadinya. Harusnya bapak nggak usah kerja, tapi apa? Menciptakan lapangan kerja atau memperbanyak sedekah. Niatnya begitu. Untung nggak usah dibikin, yang penting orang lain bisa kerja. Harusnya begitu cara berpikirnya. Nah, dari sunnah bisa turun lagi derajatnya menjadi haram. Haram bukan haram kerjaannya itu memang dilarang agama, tidak. Maling kan jelas dilarang tuh, bukan seperti itu maksudnya. Pekerjaan yang haram itu ketika di sini banyak toko-toko kecil ya yang lagi menjajakan dagangannya, terus bapak merasa punya modal besar, habis kena gusuran, bapak bikin toko yang besar, yang komplit, harganya murah di tengah kampung. Kira-kira toko kecil itu bangkrut apa enggak? Pasti bangkrut, gulung tikar. Nah, bapak kerja model begitu itu haram. Walaupun itu duit-duit bapak, lahan-lahan bapak, itu kena hukum haram. Emang kenapa haram? Ya itu tadi, nyakitin orang, matiin usaha orang. Bapak kalau pengen bikin toko yang lengkap seperti itu, bikinnya di tengah kampung, sana di jalan protokol, di Jalan Margonda, Jalan Dewi Sartika, Jalan Nusantara. Bapak saingannya imbang. Jangan di tengah kampung ya, gulung tikar, nasi padang bisa tutup nanti. Dan santet-santetan ujung-ujungnya kan gitu. Nah, di sini maksudnya. Nah, hukum aslinya sunnah. Nah, di sini. Maka urusan rezeki bapak nggak usah pusing. Sudah ditanggung oleh kerja-kerja aja. Urusan umur juga begitu, nggak perlu pusing. Duh, ntar kalau saya mati, ntar kalau saya ke masjid mati, ntar kalau saya ngaji mati. Bapak ketakutan begitu, kenapa? Umur itu kan sudah ditulis kan? Sudah ditulis. Dari bapak umur 4 bulan di kandungan ibu udah tertulis, si fulan umurnya sampai sekian, mati di hari sekian, jam sekian, detik sekian, sudah tertulis Pak. Kalau bapak dibayangin takut mati, bapak nggak bisa ngapa-ngapain nanti. Mau tidur takut, nah kalau gua mati nggak bangun-bangun gimana? Mau perjalanan mudik nyetir mobil takut, nah kalau tabrakan mati gimana? Nggak jadi kemana-mana. Nggak usah pusing, kerjakan saja. Kalau itu kebaikan, kerjakan. Nah kalau mati, ya mati mah mati aja. Itu. Yang penting kita sudah ikhtiar, sudah betul, udah ikhtiar, terus yang kita kerjakan baik, ya sudah gitu. Betul loh Pak. Orang yang terlalu takut dengan kematian, paranoid Pak. Itu saya ngelihatnya itu kasihan, ya Allah, akhirnya nggak kemana-mana. Yang dulu dia berani nyetir, sekarang nggak berani nyetir, ketakutannya berlebihan. Jangan, kematian itu sudah dalam tanggungan Allah.
Kalau sudah waktunya mati, bapak mau ngumpet di mana, pasti mati. Sehingga nggak perlu usah pusing urusan mati. Kerjakan selama itu kebaikan. Nah, itu yang dimaksud, aku tidak pernah bersedih dengan sesuatu yang sudah ditanggung Allah untukku. Bapak bersedekah, sedekah aja, jangan pernah berpikir kalau saya sedekah kebanyakan habis duit saya. Jangan pernah berpikir begitu, Pak. Kalau memang jatah rezeki bapak banyak, tetap banyak, nggak bakal habis, Pak. Tenang aja. Tapi kalau memang jatahnya memang waktunya habis, ya habis. Ditinggalin warisan orang tuanya 10 pintu, habis, Pak. Betul. Ada nggak di sini tinggalin kontrakan orang tuanya habis? Ada, saya tetangga saya ada 10 pintu habis. Tanah habis. Akhirnya ujung-ujungnya dia ngontrak. Aduh. Ngenes kan? Emang jatahnya segitu, udah segitu emang. Nggak perlu disesali emang begitu. Itu sehingga dengan begitu, Pak, kita tuh tenang menjalani hidup, tenang, percaya diri, selalu berbaik sangka kepada Allah gitu. Maka kemarin saya sakit tuh saya nggak sedih sama sekali, malah saya girang, Pak. Sebab dengan sakit saya bisa istirahat total. Dalam seminggu, Pak, ada 15 taklim yang harus saya datangin, 15 taklim dalam seminggu, kan capek banget, Pak. Begitu saya sakit, istirahat, nggak ada yang protes. Waduh, enak bener itu, Pak. Sebab kalau nggak sakit, kadang diprotes. Ustaz kok nggak datang sih, begitu. Itu. Alhamdulillah, selama 3 hari itu siang, pagi, siang, sore, pada nganterin makanan. Ada yang disangkutin di pintu, mungkin dianggapnya saya corona, gitu. Ya nggak apa-apa lah, gitu. Dari Rautu Jaya juga ada yang datang, bahkan ada yang di Grab. Nasi padangnya ada di Grab. Jadi nggak perlu sedih, dengan begitu kita happy aja gitu. Nah, itu yang harus kita latih. Yang ketiga, wama ta'syaitu wama taghtaitu, dan tidaklah aku makan di waktu sore atau malam, wa ma taghdaitu, dan tidaklah aku makan di waktu pagi. Nabi, Pak, Nabi itu makan paling banyak 2 kali, pagi dan sore. Bapak berapa kali? Minimal 3. Maka nggak bisa jadi nabi, Pak. Nggak bisa jadi kekasih Allah. 2 kali itu maksimal golongan para nabi, para soleh, orang-orang soleh, ulama soleh itu minimal 2, maksimal 2, pagi sama sore. Udah, kita kan enggak. Pagi-pagi ngopi lontong gorengan, belum nyarap tuh, Pak, belum. Jam 9 baru tuh nasi uduk, bubur ayam gitu. Jam 10 mie ayam deh sama bakso. Habis zuhur baru makan gitu. Tadi mah cuma mie ayam. Duh, kita itu. Nah, ini kata Nabi Ibrahim, saya tidak makan sore dan tidak makan pagi illa ma'ad-dhaifi, kecuali bersama tamu. Ini yang berat, Pak. Kecuali bersama tamu. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau mau makan nyari teman. Kebalikan dengan kita. Ya. Kita nih mau makan, kok teman nggak pulang-pulang, diusir, Pak. Betul nggak? Kita lagi makan, teman datang diajak makan, Pak, suruh nunggu. Enggak, umumnya gimana? Nunggu kan? Kadang-kadang istrinya suruh datang, istrinya suruh maju. Maaf Ustadz, bapaknya lagi makan, tunggu sebentar ya Ustadz. Dia lo yang ngundang, gue suruh nunggu. Kadang-kadang kita muncul, Pak, sisi itu ya. Ngundang suruh buru-buru, sampai situ malah dia lagi makan. Ibu ya basa-basi, Ustadz sini makan bareng, saya juga nggak akan geragas ya enggak. Gitu. Tapi itu, Pak, manusia begitu. Nah, kehebatan Nabi Ibrahim itu dia nggak akan makan kecuali ada
temennya. Keluar siapa yang lewat ya, mau diajak makan Pak. Kalau Om Rio kan enggak, kalau mau makan keluar, udah sepi belum ya? Nah, udah sepi makan. Kalau masih ramai gak jadi makan. Jangan-jangan Bang Dhani datang. Ya, ada makan. Malah parah itu. Harusnya itu kalau ada harusnya Om Rio kalau mau makan telepon, Bang Dhani sini. Ngapain? Madang. Nah gitu, keren itu Om. Jangan kok, waduh bahaya nih datang, jangan begitu. Gak jadi kekasih nanti. Ini dalil buat Om Rio. Jadi kalau mau makan, telepon Bang Dhani. Mau ngopi ini telepon, Bang sini ngopi. Ya gitu. Itu dalilnya Om Rio, bukan dalilnya Bang Dhani. Repot kalau Bang Dhani megang dalil ini. Om Rio butuh teman makan nggak? Ya repot lagi. Salah megang dalil itu nanti. Nah, jelas ya. Nah di sini cuma tiga loh Pak, cuma tiga. Kok Bapak bisa jadi kekasih Allah? Cuma tiga. Selalu mendahulukan urusan Allah. Yang kedua, tidak pernah bersedih hati dengan perkara yang sudah ditanggung oleh Allah. Yang ketiga, kalau makan nyari teman, jangan malah diusir temennya, jangan itu. Sanggup ya tiga perkara ya, insya Allah. Baik, kita lanjut makalah yang berikutnya. Wal maqalatu tsaniyah asyrota. Makalah yang ke-12. An ba'dil hukama, diriwayatkan dari sebagian ulama ahli hikmah. Ulama ahli hikmah itu bukan ulama yang ahli kanuragan perdukunan, tidak. Ahli hikmah itu ulama yang berhati bersih, gak punya motivasi duniawi, gak ada. Sehingga hatinya memunculkan kalam-kalam, ucapan-ucapan yang penuh dengan makna. Menyampaikan salah satu asya'a tufarrijul ghasoso. Salah satu asya'a, ada tiga perkara tufarrijul ghasoso, yang bisa menghilangkan segala macam kesedihan, segala macam apa namanya, yang nyesek di hati, apa namanya, sumpek, gundah, kegelisahan, apalah istilahnya, pokoknya yang membuat kita itu gak nyaman. Ada tiga perkara yang bisa menghilangkan semua penyakit hati tadi, kesedihan dan segala macamnya. Tiga perkara itu apa? Yang pertama zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita manusia, saya yakin, entah pas bagaimana, tas momennya apa, kita pernah mengalami di mana kita merasa stres, gelisah, galau, nggak tenang, sampai tidur nggak enak, makan nggak enak. Ya, pernah kan begitu Pak? Obatnya yang pertama zikrullah, zikir sama Allah. Zikir itu bagaimana? Zikir itu yang benar Pak, menyatukan hati dan pikiran, menyatukan hati dan pikiran. Kalau Bapak zikir, hati dan pikiran belum bisa nyatu, gak bakal tenang hati Bapak. Caranya gimana? Itu tadi saya pernah menyampaikan. Contoh zikir ya, Allah itu. Allah. Allah. Usahakan kalimat Allah itu muncul di dalam pikiran, muncul di hati, berbarengan. Allah. Allah. Bapak akan tenang, bahkan semua terlupakan. Bahkan lagi apapun yang saya sampaikan hari ini, malam ini, Bapak akan lupa sejenak. Yang diingat cuma Allah, pikiran dan hati. Coba. Allah. 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 Udah ngerasain? Semua terlupakan. Bahkan yang saya sampaikan pun Bapak lupa sejenak tadi. Ketika Allah disebut, pikiran dan hati nyatu, yang ada cuma Allah.
Kalau itu bisa Bapak lakukan, itu benar-benar akan menjadi obat hati kita. Tapi kalau Bapak zikir, hati masih mikir yang macam-macam, nggak bakal sembuh Pak itu penyakitnya. Maka zikir itu menyatukan hati dan pikiran, sehingga nikmat sekali. Allah, nikmat sekali Pak. Rasanya itu ada satu energi gitu yang fresh gitu. Allah, dikirnya gitu aja Pak. Daripada Bapak dikir ngebut jumlah hitungan, Allah, 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 stres Bapak nanti. Stresnya kenapa? Nggak dapat ketenangan. Bapak yang nguber hitungan dapat banyak, sehingga hati pikiran belum bisa nyatu. Dikir itu nyatuin hati dan pikiran, hati nikmat. Allah, Allah, Allah. Bagi sing perokok, setiap tarikan, Allah, Allah. Doa itu jadi ibadah semua itu. Bapak cuma ngeliatnya kan rokok mulu, Bapak nggak tahu rokoknya ahli zikir itu tetap zikir. Allah. Itu Pak Safruddin kalau lagi ngerokok itu begitu keluar Allah. Ya gitu kira-kira. Jadi ketenangan batin Bapak rasakan. Sudah dicoba tadi? Ya, ini kita Allah, Allah. Itu nikmat Allah. Gak usah ngebut Allah, 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 Allah. Tapi kalau nggak nyatu, capek Pak. Yang ada capek. Tapi kalau bisa nyatu, nikmat. Ibarat baterai dicas full power nanti Pak. Allah. Itu Bapak bisa lakukan kapan saja. Sambil naik motor, sambil ngopi, sambil santai. Allah. Sambil tarik nafas. Allah. Allah. Bapak ikutin irama nafas Bapak. Allah. Jadi yang ada Allah. Semua hilang saat itu, sejenak saat itu. Nah, itu nikmatnya zikir. Bisa ya? Nah, semoga bermanfaat. Udah habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.